Saya pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Pak Ustadz itu untuk musik yang dinikmati itu dari sisi bukan kata-katanya tapi musiknya, permainan musiknya. Betul begitu Pak Ustadz? Ya, insya Allah. Kenapa kok tidak lirik musik itu sendiri Pak Ustadz yang dinikmati itu oleh Pak Ustadz? Ya, kalau lirik itu kan orang yang menciptakan musik itu kan kadang-kadang hanyut dengan karangannya, hanyut dengan hatinya dia sendiri. Kalau orang yang mengarang musik itu hanyut dengan hatinya dia sendiri, kemudian kita mengikuti, ya kita sebenarnya mengikuti jalurnya dia sebenarnya. Jalur apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, seperti itu. Nah, kenapa saya nggak begitu suka yang seperti itu? Ini musik ya, ini musik ya. Jadi kenapa saya nggak suka yang seperti itu? Karena memang itu kan orang lain, bukan diri saya sendiri. Jadi itu biasanya orang-orang itu menyukai musik itu karena cocok dengan yang dia alami. Betul, Pak Ustadz. Kalau saya senang dengar kata-katanya itu, apalagi kalau situasi hati misalnya, situasi hati lagi agak galau gitu, pasti saya cari musik yang memang kata-katanya enak dengan suasana galau itu. Salah itu Pak Ustadz kalau seperti itu Pak Ustadz? Salah kalau saya disuruh cerita dari sisi syariat, ya salah. Karena kita kan harus nyari kenapa galau, kan gitu. Sebenarnya kan kunci-kuncinya di situ, kenapa galau. Nah, galaunya seseorang kan biasanya itu kan karena ujian dari Allah Ta'ala yang dia tidak sanggup menerima, atau musibah yang dia terima dari perbuatan dia. Ya kalau kamu ya perbuatanmu. Jadi nggak sadar bahwa sebenarnya apa yang terjadi itu sebenarnya ya dari kamu itu sendiri. Jadi ngapain harus galau? Itu kita punya Allah, ya kita dudukkan masalah kita pada Allah Ta'ala. Seperti kalau habis sholat itu kemudian berbicaralah pada Allah, berdoalah pada Allah yang baik. Kalau memang nggak ketemu solusinya, ya mohon agar dimudahkan selesainya. Seperti itu, karena semua itu kan seperti itu. Jadi kalau orang lagi galau ditinggal pacarnya, ya ngapain galau, itu kan ketentuan Allah. Memang kita tidak berjodoh dengan orang tersebut gitu. Lah ngapain harus galau? Apa yang dia inginkan? Nah, orang yang menginginkan itu ya itulah nafsu namanya. Siapapun orangnya, dia orang biasa galau ditinggal pacarnya, bisa aja kok. Seorang yang sehari-hari syiar agama, kemudian dia pekerjaannya yang dia idam-idamkan nggak dapat, dia galau, bisa aja. Sehingga sampai rumah ya muring-muring namanya, marah. Nah itu sama. Jadi walaupun dia tahu agama, kalau dia masalah gitu nggak bisa menghadapi, ya memang ya begitulah manusia umumnya. Karena kalau yang saya rasakan itu, saya dengar kata-katanya itu terus tenang gitu. Oh berarti tenang itu tidak menyelesaikan masalah saya, kegalauan itu sendiri Pak Ustadz, seperti itu ya Pak Ustadz? Ya belum tentu kan. Tenang itu kan hanya cocok aja. Betul. Kan hanya cocok aja sebenarnya. Hanya cocok, tenang. Padahal masalahnya ya nggak selesai. Apa gimana mau selesai? Gimana mau selesai? Kan nggak selesai masalahnya. Karena yang dengerin musik mana ada tenang selesai, nggak ada. Jadi seperti itu hanya kalimat yang diulang-ulang dari musik aja. Betul. Kalau umpamanya saya ya milih salah satunya yang kita orang muslim, ya udah salawatan tapi betul-betul niatnya karena Allah. Atau yang lebih tepat itu malah bertasbih. Nah itu malah lebih tepat.
daripada galau, karena memang dalam surat At-Tur ayat 48 itu diceritakan bahwa Rasul Muhammad itu disuruh sabar, ya kita manusia disuruh sabar di dalam menunggu ketetapan Allah, dan Allah melihat, mengawasi kita sebenarnya. Jadi dalam bersabar itu ya menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah disitulah pada saat itu disuruh bertasbih, memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Nah disitulah harusnya kita pahami bahwa di dalam menunggu ketetapan Allah Ta'ala kita harus, bukan harus ya, untuk memang mau, kita kan belajar taat nih pada Allah, ya ikutin aja Allah, yaitu bertasbih memuji Allah, sehingga ketetapan itu kalaupun ujiannya nanti atau ketetapan dari Allah Ta'ala nanti itu kurang menjadikan nyaman hati kita, itu kita tidak dianggap salah oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi sudah benar, sehingga kalau kita itu tasbih atau muji Allah di situ, insya Allah nanti Allah juga akan melihat, oh ini hambaku mengikuti anjuran dari perintah-perintahku, ya insya Allah kalau sudah begitu ya normal kalau dia nanti bisa aja diberi jalan keluar dari masalah-masalahnya gitu. Ya cara Allah kan emang begitu. Itu kan dari sisi kalau kita mendengarkan musik ya Pak Ustaz, mendengarkan musik memang harus tidak boleh larut dengan kata-kata musiknya itu sendiri. Nah kalau dari sisi penyanyinya sendiri Pak Ustaz, sama aja, penyanyi itu kan dia harus menjiwahi dari lagu itu sendiri. Sama, makanya banyak lagu-lagu itu yang umpamanya dia salah, akhirnya ya salah suami atau salah istri. Bisa gitu Pak Ya Ustaz, bisa karena dia dijiwai, apalagi lagu itu booming sehingga dia senang dengan syair itu, senang dengan musiknya, dia yakini, dan itu yang menjadikan musik itu yang menjadikan dia itu naik. Ya sudah, dia lupa sama Allah Ta'ala, sehingga Allah yang memberikan, ya sudah, yang kamu sukain itu ya sudah diterapkan. Banyak sekali orang-orang pemusik itu seperti itu, dia dulunya band yang top, kemudian lagunya ya apalah menghapus gitu ya, akhirnya ya dia nggak pernah punya jejak yang baik dia di dalam kehidupan sehari-hari. walaupun mereka sholat gitu Pak Ustaz. Sholat itu kan harus dikerjakan, tapi memang kehidupan dia dari mana? Wong dia sholat itu kan nggak didalami, dia hanya taunya sholat, dari mana dia bisa selesai? Dia sholat, orang sholat itu kalau dia tidak berikhtiar, dia punya uang, tidak disampaikan uang itu kepada, dulu dia pernah minjam, uang itu nggak jalan sendiri kok. Walaupun Gitu. dari misalnya dia dapat hasil dari dia menyanyi seperti itu, terus hasilnya dia juga, mohon maaf ini Pak, dia sedekahkan, dia bayar zakat, itu juga tetap tidak bisa menjadi tameng untuk dirinya itu Pak Ustaz. Ya sedekahnya berapa sih jumlahnya, sama dosa yang dia bentuk berapa sih? Kan harus seperti itu. Kalau dia itu sedekah, terus sedekah dia sekali hanya cuma 25 juta mamanya atau 100 juta lah, tapi kalau dia musiknya dia itu merusak orang lah, mau apa? Mau kemana terusan? Apa itu masuk juga dalam dosa musyrik itu Pak Ustaz? Karena dia meyakinin bahwa dengan dia bernyanyi itu dia bisa mendapatkan penghasilan, dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi dia. Iya, itu Tuhannya ya musik gitu. Jadi ya kita harus hati-hati dan harus paham bahwa semua yang memberikan nikmat itu Allah, bukan musik, bukan dagangnya, bukan jadi pejabatnya, bukan, jadi betul-betul Allah. Itu kan dijelaskan apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Jadi jangan sekali-kali kita
yakini bahwa nikmat atau hasil itu dari kita, dari jerih payah kita loh. Itu orang yang sholat sudah begitu, ya itu dianggap ya tidak benar ya gitu. Jadi makanya dia menuhankan pekerjaannya seperti itu. Ya banyak hal-hal tersebut. Nah, dunia itu seperti itu. Makanya kita jangan terpancing. Kita harus berani mendeklarasikan bahwa nikmat itu dari Allah. Apa saja. Mau istri, mau suami yang baik, mau anak yang baik, itu Allah yang mencetak. Jadi bukan kehebatan kita mencetak, bukan, ya Allah itu gitu. Jadi harus benar-benar paham, sehingga orang itu yang meyakini, apalagi di entertain itu kan dia yakin kalau saya akan lebih giat biar sukses. Loh, yang bikin sukses dia itu siapa? Kok kayak dia itu anak Tuhan aja. Kalau saya begini, ngapain dia merasa dia belum sukses? Emang yang bikin sukses dia siapa? Akhirnya orang-orang gitu itu kan ambruk karena kesombongannya dia. Sebenarnya yang dia bikin sekarang itu terlihat, kalau saya bilang itu terlihat, belum berhasil, terlihat aja oleh orang lain. Itu ya Allah aja menjadikan ujian agar dia itu terlihat oleh orang lain, terkenal oleh orang lain. Nah, kalau dia sudah terkenal, akhirnya kan menjadi lifestyle-nya dia kan dia bentuk sendiri, sehingga suatu ketika budgetnya itu tidak terrealisasi. Iyalah, tidak terrealisasi. Wong dia itu kemana larinya, budgetnya berapa, ya itu akhirnya. Terus kalau misalnya lagu itu enak didengerin gitu Pak Ustadz, terus akhirnya lagu itu bisa menjerumuskan yang mendengar, terus yang menyanyikan itu Ya sama aja. memikul salahnya gitu Pak Ustadz. Ya kalau lagu itu seperti ujian, ya orang tahu nggak itu diuji kan gitu. Kalau lagunya itu memuji Rasul, senang, salawatan, kemudian zikrullah dengan pujian, apa namanya, ya lagu-lagu yang itu bentuknya memuji Allah, memuji Rasul, itu insya Allah itu yang dianjurkan. Makanya kan ada beda. Kalau lagu yang bikin orang itu kan nggak ngerti, isinya itu cuma curhatan hati kan gitu. Jadi ya mau apanya yang mau dicontoh itu apa? Lagu isinya punya istri 2, itu ngapain didengerin, kecuali kalau memang dia sudah mulai seneng lirik wanita lain kan gitu. Nah, ya kan harus belajar dari situ. Sebenarnya kalau orang muslim itu mau berpikir serius itu, mamanya contoh itu punya istri 2, 3 atau bahkan 4 itu sulit loh. Punya istri 1 aja sulit kita pikirkan, itu sulit, apalagi 2, 3, 4. Walaupun itu hanya lagu ya Pak Ustadz ya? Walaupun itu hanya lagu, terus apanya yang mau diinginkan dari lagu yang seperti tersebut? Bisa merusak akidah kita sendiri, bisa menjadikan kesombongan kita kan gitu. Jadi ya nggak bisa. Kalau mau menikmati lagu, jangan dinikmati liriknya, musiknya sih silahkan. Akhirnya karena merusak itulah yang disebutkan jadi haram jadinya. Iya, sebagian dari ulama itu berkatakan haram itu ya karena itu merusak akidah itu Pak. Iya. Iya. Kalau dia kan, saya membawakan lagu-lagu agama gitu misalnya. Ya, kalau lagu agama kan enggak, insya Allah enggak merusak akidah. Kalau umpamanya, kalau kita lagunya Sholatullah Salamullah, nah itu kan nggak ada masalah, apanya yang salah, iya kan? Tanpa musik pun enak didengerin kan gitu.
bersolawat, muji Allah seperti itu. Kan jelas apa namanya, kita harus memahami jadi makna lagu agamis dengan maksud lagu umum, itu harus mengerti. Artinya tetap kita harus menjaga hati kita agar tidak jauh dari Allah gitu kira-kira Pak. Iya, insya Allah ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi harus dijaga seperti Selektif, itu. seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, coba kalau mau. Nggak boleh tapi boleh. Iya. Kita bisa selektif dalam memilih musik itu sendiri seperti itu Pak Ustadz ya. Kalau saya nggak terlalu, ya kalau selektif itu kalau memang sudah bisa mengunci dengan hanya mendengarkan hanya musiknya saja, tidak ada persoalan. Tapi kalau saya kalau nggak bisa, mending ya sudah nggak usah aja, mending lagunya yang jelas. Subhanallah, ini enak ya. Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Lah kan enak itu. Malah menangis. Lah apalagi gitu. Jadi kalau saya memang nggak terlalu mikirin ke orang-orang yang ke arah sana, karena saya hanya menganjurkan aja, cobalah berpikir, kalaupun ini coba hanya musiknya aja biar nggak terracuni dengan syair-syair yang sebenarnya itu malah salah, hanya seperti menjerumuskan kita. Karena ucapan seorang yang beriman itu adalah doa baginya. Kalau lagu itu menjerumuskan, dia putus asa, apa yang dia cari dunia nggak ketemu, dia selalu gagal, kemudian terakhir mengajak untuk bunuh diri. Karena ada itu lagu-lagu seperti itu. Nah akhirnya orang itu bunuh diri setelah mendengarkan lagu ini, lagu itu, bunuh diri setelah mendengarkan. Lah itu kenapa ya? Karena memang itu kemasukan jin. Ya kemasukan jin ya seperti itu. Nah itu tidak akan ketemu oleh ini. Jadi orang-orang barat cuma bilang itu lagu-lagu magis. Kalau Islam, kalau saya bisa loh, orang itu melakukan perbuatan baik tanpa bismillah, jin itu masuk. Apalagi itu lagu itu mengajak orang untuk melakukan tindakannya tidak baik. Ya bukan cuma jin, ya, macam-macam, bisa ifrit, bisa dajjal yang masuk, lah seperti itu. Dajjal bisa masuk ke musik Pak? Lah iya bisa lah. Astagfirullah. Dajjal itu bisa masuk lewat apa aja, mau lewat mata kita, mau telinga kita, itu bisa. Itu bisa itu. Dajjal itu bisa masuk. Nah ini yang tidak pernah diceritakan.